Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Inspirasi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dokter Uner TV, jadi Dokter Uner TV ini merupakan platform kesehatan dari FK Uner dan juga RSUD Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Oleh karena itu, jangan lupa ya untuk terus ikuti akun channel YouTube dari Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokterunertv_tv dan @fk_unair. Baik, teman-teman Dokter Uner TV, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Aristawati sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini. Sore ini kita akan membahas tentang kemoterapi pada kanker menyongsong perjalanan penyembuhan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat keren dan juga inspiratif, yaitu Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi Medik Vinasim. Nah, langsung saja teman-teman, mari kita sapa narasumber kita yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat sore dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Ya, selamat sore, kabar baik di Nabila dan sahabat Uner TV. Ya, jadi alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah. Baik teman-teman Dokter Uner TV, jadi topik yang akan kita bahas kali ini merupakan topik yang sangat penting dan rasanya kita sudah sering ya mendengar istilah kemoterapi ini. Namun seringkali istilah ini masih menimbulkan banyak pertanyaan di benak masyarakat awam mengenai apa itu kemoterapi, bagaimana cara kerjanya, dan seberapa lama sih kemoterapi itu harus dilakukan. Nah, untuk itu, untuk membantu kita memahami lebih dalam mengenai kemoterapi ini, kami telah mengundang seorang ahli yaitu Dr. Nur. Beliau nantinya akan menjelaskan mengenai apa itu kemoterapi dan segala hal mengenai kemoterapi secara lebih dalam. Untuk itu, guna mengawali diskusi kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih dok, kemoterapi itu apa supaya masyarakat juga lebih paham. Ya, baik. Kemoterapi itu adalah salah satu terapi untuk kanker ya. Jadi kemoterapi itu dengan memberikan obat-obatan sitostatika untuk menghambat dan membunuh sel kanker, itu tujuannya ya. Jadi kemoterapi ini diberikan, obat-obat kemoterapi ini bisa diberikan lewat pemberian intravena atau di infus, lewat infus. Ada juga yang bisa diberikan per oral ya, lewat mulut. Jadi tidak semua kemoterapi itu obat-obatnya sulit diberikan lewat infus saja. Jadi ada juga yang per oral lewat mulut. Jadi akan lebih mudah dan lebih nyaman nanti untuk pasien. Ya. Baik dokter, jadi kemoterapi ini merupakan suatu cara pengobatan dengan bahan-bahan kimia gitu. Betul, jadi obat-obatan sitostatika istilahnya ya, obat-obatan untuk membunuh sel kanker, obat-obatan kimia yang diberikan intravena, infus ataupun per oral lewat mulut. Ya. Oke, jadi banyak caranya ya dok. Banyak cara pemberiannya ya. Obat ini. Betul. Baik dokter, mungkin masyarakat juga penasaran ini dok, bagaimana proses kerja dari kemoterapi ini? Maksudnya apakah kemoterapi ini hanya bekerja di sel-sel kanker tertentu atau ada semua jenis kanker gitu dok? Jadi intinya apakah kemoterapi ini terbatas pada jenis kanker tertentu seperti itu? Ya, jadi seperti tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa kemoterapi itu dengan memberikan obat-obatan sitostatika untuk menghambat dan membunuh sel kanker. Jadi cara kerja obat kemoterapi memang sebagian besar dia akan menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi sel kanker itu tidak bisa membelah, tidak bisa berproliferasi, memperbanyak diri, sehingga penyakit kanker itu bisa kita tanggulangi ya. Jadi sel-sel kanker itu lebih lanjut dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bertambah besar ya, dan tidak bisa menekan ke organ-organ tubuh yang lainnya dan menimbulkan banyak komplikasi. Kemudian kemoterapi tadi memang obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan sitostatika ya, obat-obatan bahan kimia ya yang untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Secara umum memang kemoterapi akan efektif pada jenis kanker yang memang
kemosensitif istilahnya. Memang dia sangat respon dengan kemoterapi. Contohnya adalah beberapa keganasan darah atau hematologi ya, kanker darah itu memang salah satu pengobatannya adalah dengan kemoterapi. Kemudian beberapa solid tumor, tumor padat itu juga kemoterapi bisa diberikan baik sebagai terapi utama maupun terapi pendamping ya, seperti kanker payudara, kemudian kanker usus ya, kanker otak, kanker paru-paru, yaitu kemoterapi sangat efektif dan sangat bermanfaat untuk mengendalikan dan membunuh, menghambat sel kanker yang tumbuh tidak terkendali ini. Itu. Jadi umumnya jadi kemoterapi ini memang fungsinya adalah untuk menghancurkan sel-sel kankernya itu tadi ya, Iya, Dok ya. betul. Nah, tapi misalkan yang paling umum nih, Dok, biasanya yang paling sering dilakukan kemoterapi ini kanker jenis apa, Dok? Maksudnya nama kankernya gitu yang paling umum. Kalau untuk jenis kankernya ya sangat banyak yang sangat sensitif dengan kemoterapi. Jadi ya mulai yang memang pilihan kemoterapi utama adalah pada kanker hematologi, kanker darah ya, seperti leukemia, kemudian limfoma ya, multiple myeloma. Itu kemoterapi merupakan terapi utama ya, terapi backbone-nya untuk kanker jenis hematologi ini. Namun untuk kanker yang solid tumor, yang kanker padat ya, di organ, yang tumbuh di organ-organ seperti kanker payudara, kemudian kanker usus, kanker paru, kanker otak, itu kemoterapi juga bisa memang sangat penting dalam rangkaian pengobatannya ya. Setelah tindakan operasi, tindakan bedah dilakukan dan diberikan kemoterapi lanjutan ya. Itu. Nah, untuk kemoterapi sendiri ini biasanya itu ya, Dok, pada seorang penderita kanker itu apakah ada jangka waktu tertentu pemberiannya? Berapa lama gitu prosesnya, Dok, sampai mereka ini benar-benar sembuh? Ya, jadi untuk pengobatan kanker ya, prinsipnya pengobatan kanker itu modalitas terapinya ada 3. Yang pertama adalah pembedahan, bila memang kanker itu bisa diangkat, dioperasi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, ya, pemberian kemoterapi ini obat-obatan sitostatika tadi, lalu yang terakhir adalah bisa ada terapi tambahan dengan penyinaran radioterapi. Dan nanti mungkin ada tambahan lagi terapi hormonal, terapi targeted, imunoterapi dan sebagainya. Nah, sekarang kemoterapi ini terjadwal dan terstruktur. Jadi memang kita sudah ada guideline namanya ya. Guideline itu sudah ada petunjuk dari hasil-hasil penelitian bahwa salah satu jenis kanker ini, misalkan kanker usus atau kanker payudara, itu memerlukan kemoterapi sekian siklus. Biasanya sudah ada patokan pemberiannya dan diberikan pada interval yang tertentu juga. Misalkan setiap 1 minggu, setiap 2 minggu diberikan kemoterapi, atau 3 minggu, bahkan 1 bulan sekali. Nah, itu tergantung dari jenis kankernya. Jadi memang jadwal pemberian kemoterapi dan berapa lama kita berikan itu sudah ada panduannya, dan juga tergantung dari jenis kankernya gitu. Jadi tergantung ya, Dok. Jadi nggak semuanya itu dipukul rata berapa ya, berbeda. tahun, berapa bulan. Masing-masing ya, betul, masing-masing kemoterapi untuk salah satu jenis kanker dan kanker lainnya sangat berbeda, baik dari jenis obatnya, lama pemberiannya, dan intervalnya, siklusnya. Jadi misalkan tuh kanker payudara dijadwalkan bisa diberikan 6 kali, 6 siklus dengan interval tiap 21 hari, tiap 3 minggu. Jadi si pasien ini akan mendapatkan kemoterapi hari pertama, terus kemudian hari pertama 1 kali pemberian ya, kemudian hari ke-21 itu masuk siklus kedua, sampai yang dijadwalkan pengobatan 6 siklus sampai selesai pengobatan. Itu dia harus menjalani kemoterapi sebanyak 6 siklus misalkan tiap 21 hari gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri nih, menurut pengalaman dokter sejauh ini, itu kanker apa, Dok? Maksudnya pengobatan yang paling lama itu dalam kurun waktu berapa tahun gitu, yang paling lama? Ya, jadi untuk pengobatan kanker tentunya kita harus melihat respon terapi dan evaluasi. Nah, jadi kemoterapi ya tidak diberikan secara sembarangan dan tidak terprogram. Jadi misalkan kasus kanker
kanker payudara atau kanker usus ya. Itu setelah dilakukan pembedahan, diberikan tambahan kemoterapi untuk lebih membersihkan sisa-sisa sel kanker pada tubuh pasien tersebut. Nah, itu misalkan dijadwalkan untuk diberikan selama 6 siklus, 6 kali pemberian dengan interval tertentu, misalkan tiap 21 hari atau tiap 14 hari. Nah, itu akan menjalani pengobatan sesuai program dari dokter itu sampai selesai pasiennya. Jadi cukup lama ya dok prosesnya? Bisa lama. Jadi sebelum kita memutuskan memberikan obat kemoterapi, obat apa saja jenis yang diberikan itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian setelah diberikan sesuai program, misalkan 6 siklus, itu harus dievaluasi dulu, Dek. Jadi pasiennya setelah diberikan kemoterapi harus diperiksakan pemeriksaan penunjang seperti darah, radiologi, difoto ulang atau dilakukan CT scan untuk melihat apakah respon terapi yang kita berikan untuk kemoterapi itu sudah baik atau belum. Nanti misalkan responnya masih belum hilang sempurna, kankernya belum hilang, bisa ditambahkan, diprogramkan, diberikan lagi kemoterapi. Jadi begitu. Jadi ada evaluasi di tengah-tengah pemberian kemoterapi tersebut. Baik dokter, jadi tidak serta-merta hanya kemoterapi, tapi juga ada evaluasi. Ada evaluasi, nah, betul. Berhubung waktu untuk kemoterapi ini kan cukup lama gitu dok, tentunya pasien itu perlu yang namanya persiapan. Betul. Nah, menurut dokter nih persiapan apa yang perlu dilakukan oleh pasien sebelum menjalani pengobatan dengan kemoterapi ini? Ya, jadi secara umum sebelum kita memberikan kemoterapi, ya kita harus mempersiapkan pasien-pasien ini sebelum dia dapat pengobatan kemoterapi ini dengan baik ya. Jadi secara umum dari segi dari segi fisiknya ya. Jadi pasien harus dipersiapkan, harus diedukasi bahwa sebelum dilakukan kemoterapi dia harus kondisi fisiknya harus baik ya, harus nutrisinya baik, terus harus tidak boleh sebelum kemo itu kondisinya menurun, drop, lagi demam, kemudian kena infeksi infeksi seperti infeksi saluran napas, pneumonia, kondisi diare. Pokoknya kita harus persiapkan fisik pasien itu sebaik mungkin sebelum diberikan kemoterapi. Hal ini penting ya, karena kalau kita bisa siapkan pasien tersebut sebelum kemoterapi itu kondisinya optimal, kondisinya prima, nanti insya Allah pemberian kemoterapi itu akan lancar dan tidak banyak timbul masalah ya, seperti efek samping, terus kemudian pasiennya kondisinya tambah lemah, menurun. Nah, itu akan bisa kita minimalkan dengan mempersiapkan kondisi fisik pasien dengan baik. Kemudian persiapan berikutnya kita harus edukasi pasien. Tujuan pengobatan kanker ini kemoterapi itu apa ya, kita harus berikan wacana kepada pasien bahwa kemoterapi itu tujuannya memang untuk menyembuhkan, untuk memberikan sel kankernya itu supaya mati semua, supaya sel kankernya hilang. Nah, kemudian kita harus berikan edukasi juga, pasien itu jangan overthinking ya, istilahnya seperti bahasa anak muda sekarang, terlalu banyak berpikir. Nanti dia berpikir bagaimana, apakah bisa kemoterapi ini menyembuhkan, kemudian efek samping ini yang penting juga ya, apakah efek sampingnya nanti menyakiti pasien tersebut, tidak nyaman atau bagaimana. Lah itu overthinking itu harus dihindari karena nanti akan mempengaruhi psikis dan psikologis dari pasien dan nanti hasil pengobatan juga akan kurang baik ya untuk kemoterapi. Demikian itu. Baik dokter, jadi selain fisik yang disiapkan, psikologis juga harus disiapkan. Ya. Nah mungkin saya pernah dengar kalau lingkungan itu sangat berpengaruh gitu dok. Nah di sini mungkin apa sih dok peran keluarga dalam mendukung penderita kanker? Ya benar sekali Dek Nabila ya. Jadi untuk peran keluarga ya, terutama keluarga dekat, suami, ayah, ibu, anak ya, itu harus sangat mendukung untuk memberikan dukungan ya untuk pasien-pasien kanker ini yang akan menjalani kemoterapi. Karena tanpa dukungan dari keluarga ya, keluarga inti terutama, itu pasien-pasien ini akan moralnya itu istilahnya kemauannya untuk sembuh dan semangatnya itu akan
akan kurang ya. Jadi memang tugas utama dari keluarga ini sangat penting untuk mensupport pasien-pasien kanker ini supaya dia lebih nyaman, kemudian lebih merasa ada dukungan dari keluarga. Itu sangat beda loh di hasil pengobatannya nanti. Jadi pasien-pasien yang saat menjalani kemoterapi itu perasaannya senang, kemudian keluarganya ikut mengantar. Nah, itu beda dengan pasien yang keluarganya cuek lah istilahnya, ndak mau tahu, malah marah-marah atau merasa pasien yang sakit kanker ini menjadi beban. Itu akan sangat berbeda kalau dia memberikan dukungan pada pasien kanker. Itu akan sangat berbeda dan akan memberikan hasil pengobatan yang lebih optimal. Jadi peran keluarga di sini sangat penting Dok ya, karena betul. tentunya dengan kondisi psikologis yang baik, pasien juga bisa berobat dengan lebih maksimal. Nah terus Dok, di saat ini kan banyak sekali informasi berseliweran di mana-mana Dok, dari TikTok misalkan. Nah, mitos mitos itu. Sehingga menyebabkan banyak informasi-informasi yang beredar itu belum tentu itu benar Dok, kayak hoax, mitos-mitos. Jadi banyak banget masyarakat yang sudah mendengar misalkan nih kemoterapi itu selalu menyebabkan kerontokan rambut. Itu benar nggak sih Dok sebenarnya? Ya, jadi untuk kemoterapi ya pasien-pasien yang menjalani kemoterapi rambutnya pasti rontok. Ya, gitu. Pasti rontok. Bener nggak Dok itu? Ya, itu mitos ya. Jadi memang secara umum efek samping kemoterapi itu yang paling sering muncul ya mual muntah, kemudian rambutnya bisa rontok, kemudian bisa ada anemia, ada penekanan ke sumsum tulang, leukositnya turun, trombositnya turun, itu secara umum. Tapi efek samping itu adalah suatu gejala ikutan yang memang tidak diharapkan muncul. Jadi tidak selalu akan muncul pada setiap pasien. Dokter kita dalam memberikan obat memang sudah bisa memprediksi. Kita dokter sudah tahu obat kemoterapi ini akan menimbulkan efek samping lebih banyak ke rambut rontok, kemudian ke mual muntah. Jadi akan berbeda pada masing-masing jenis obat, tergantung jenis obatnya. Ada obat yang efek sampingnya lebih banyak pada rambutnya rontok. Tapi ada obat-obatan kemoterapi yang lain yang memang efeknya kerontokan rambut itu lebih minimal. Ada itu. Jadi kemudian ada yang mual muntahnya hebat obat jenis ini, yang obat lainnya efek mual muntahnya sangat minimal. Jadi memang kalau dikatakan kemoterapi itu pasti rambutnya rontok, tidak selalu. Tidak selalu, dan itu mitos ya. Jadi pasien-pasien jangan takut ya untuk masalah rambut rontok ini, karena dan ini pengalaman saya juga, pasien-pasien yang rambutnya rontok selama kemoterapi, misalkan dia menjalani kemoterapi selama 5-6 bulan untuk 6 siklus, itu biasanya nanti efek rambutnya akan tumbuh lagi. Ya, karena setelah kemoterapi selesai diberikan, efek samping akibat obat-obatan kemoterapi itu kan akan hilang. Obat kemoterapinya sudah tidak memberikan efek samping seperti rambut rontok, mual muntah, dan itu akan bisa tumbuh lagi, dan itu tidak permanen kerontokan rambut itu pada pasien yang menjalani kemoterapi. Ya. Jadi kalau misal ada orang yang bilang bahwa kerontokan rambut terus membuat gundul ya Dok ya. Nah gundulnya itu berarti nggak permanen dan bisa tumbuh lagi. Jadi jangan khawatir bagi penderita kanker yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk kesembuhannya, sedang menjalani kemoterapi, karena rambut itu nanti bisa tumbuh kembali seiring dengan berjalannya waktu. Begitu. Kemudian dokter, ada lagi nih dokter. Ada lagi mitos bahwa kemoterapi membuat pasien selalu merasa sakit. Apakah benar demikian dokter? Ya, jadi untuk keluhan nyeri pada pasien selama menjalani kemoterapi itu sama juga dengan rambut rontok tadi, itu mitos, tidak selalu. Jadi efek samping badannya sakit semua, kemudian tadi rambut rontok, itu tidak selalu terjadi pada setiap pasien. Jadi ada satu pasien yang mendapatkan obat kemoterapi jenis tertentu, dia tidak ada keluhan apa-apa, ya rambutnya tidak rontok, kemudian
badannya tidak nyeri-nyeri, dia tidak mual muntah. Tapi ada pasien yang mendapatkan obat jenis obat kemoterapi yang sama, efek sampingnya muncul. Nah, dia mual muntah, dia rambutnya rontok, badannya sakit semua. Itu semua tergantung jenis obat yang diberikan. Tadi sudah saya jelaskan ya, jenis obat yang diberikan, obat ini cenderung menimbulkan efek samping tertentu, juga tergantung individunya. Jadi kadang-kadang ada pasien dapat obat yang sama, satu pasien dia mual muntah, satu pasiennya saya nggak apa-apa dok, saya diberi obat kemoterapi ini fine-fine aja, makan minum baik, nggak mual muntah, rambutnya juga rontoknya nggak terlalu berat, lalu dia badannya ya oke aja, nggak sakit semua, masih bisa bekerja dengan baik. Jadi itu ya, tergantung jenis obatnya dan tergantung individunya pasien tersebut ya, untuk efek samping kemoterapi tadi. Jadinya nggak selalu menyebabkan pasien itu merasa sakit setiap harinya ya dok ya. Jadi itu hanya mitos, dan pastinya dokter juga sudah mempertimbangkan obat apa yang sesuai untuk pasien tersebut. Ya, betul. Baik dokter, untuk selanjutnya nih dokter, ada pernyataan kualitas hidup menurun drastis selama kemoterapi. Apakah itu benar dokter? Ya, memang untuk pasien-pasien yang menjalani kemoterapi itu mitosnya bahwa kalau sudah di kemoterapi tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa, kualitas hidupnya menurun, di tempat tidur saja, tidak bisa bekerja, makan minum tidak enak. Lah itu banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat. Padahal faktanya nggak seperti itu, ya. Jadi pasien-pasien yang menjalani kemoterapi banyak yang masih aktif, masih bisa masih bisa bekerja, apalagi kalau dia tulang punggung keluarga, seorang bapak, seorang ayah yang harus bekerja, tetap bekerja untuk menghidupi keluarganya. Nah itu ya, kita tujuan kemoterapi memang kita bisa tujuannya adalah untuk membunuh sel-sel kankernya, menyembuhkan. Namun selama menjalani kemoterapi yang cukup panjang ini ya, kita dokter berharap pasiennya tetap aktif, tetap bisa bekerja, tetap bisa mencari nafkah, mobilisasinya baik ya, makan minum juga biasa. Lah itu tidak selalu, makanya ya tadi tergantung kita mempersiapkan pasien-pasien tersebut sebelum menjalani kemoterapi, dan kemudian memprediksi efek samping yang akan muncul, dan juga menanggulangi, memberikan obat-obatan untuk mengatasi efek samping yang bakal muncul pada pasien tersebut. Jadi itu bisa kita minimalkan, dan kita dengan memberikan pengobatan yang baik, persiapan kemo yang baik, maka kualitas hidup itu pasien akan meningkat, dia tetap masih bisa aktif. Itu Nabila ya. Waduh dokter, ini saya juga baru tahu informasi ini dokter. Kita kan biasanya orang awam melihat di TV, itu, ya. Di TV juga biasanya gitu kan dokter, kayak orang yang sakit aduh pasti cuma berbaring tempat tidur, terus masuk rumah sakit, terus gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata tidak seseram itu ya sahabat dokter UNER TV. Jadi jangan takut, mungkin bagi pejuang kanker jangan takut untuk kemoterapi. Ya, saya tambahkan lagi, jadi tadi itu tergantung jenis obatnya, itu juga penting. Sekarang banyak obat-obatan kanker yang terbaru ini, obat-obat kemoterapi itu yang tidak diberikan dalam bentuk infus. Jadi ada yang diberikan sediaannya tablet, jadi diminum. Pasiennya bahkan tidak perlu datang ke rumah sakit terlalu sering. Jadi kita bisa resepkan obat kemoterapi itu untuk satu siklus 1 bulan gitu. Bisa pasiennya rawat jalan, tidak perlu opname, dan efek sampingnya juga sangat minimal. Jadi lebih nyaman untuk pasien, dia bisa beraktivitas dengan normal ya. Yaitu yang terbaru, penemuan obat kemoterapi, obat kanker ini sangat berkembang dengan cepat, dan dan banyak juga yang sudah tersedia di Indonesia, di negara kita ya. Ya, jadi memang dunia kedokteran ya, dunia medis ini sudah berkembang dengan pesat. Jadi pemberian obat-obatan pun sekarang lebih variatif ya dokter ya. Baik, lanjut ke pernyataan selanjutnya nih dokter. Kemoterapi menyebabkan infertilitas. Benar nggak sih dok? Seperti itu. Ya, ini juga mitos yang sangat banyak di masyarakat ya. Kalau sudah di kemo, diberikan obat kemoterapi itu efeknya bisa mandul. Nah, itu kan ya, bisa enggak punya anak nanti untuk kedepannya. Nah, ini sekali lagi juga ini mitos ya. Jadi infertilitas, jadi nanti pasiennya takut tidak bisa hamil, itu tidak selalu terjadi ya. Jadi tergantung tadi juga
jenis obat yang diberikan. Jadi memang secara umum obat kemoterapi itu kan menyasar atau kita bertujuan untuk membunuh sel kankernya. Tapi memang sel-sel tubuh kita yang normal dan organ tubuh kita yang normal tidak bisa dipungkiri pasti akan terkena dampak, ya. Jadi bisa kena ke efeknya ke paru-paru juga, ke ke liver, kemudian ke ginjal, dan salah satunya juga ke organ reproduksi, ya. Ke organ reproduksi, kalau wanita nanti mungkin ada gangguan siklus menstruasi, itu bisa terjadi. Namun kondisi-kondisi efek ke organ tubuh yang normal ini sifatnya reversible. Reversible artinya efeknya itu akan transien, hanya sementara saja. Jadi misalkan pasiennya sudah selesai menjalani siklus kemoterapi selama 5-6 bulan, kemoterapinya sudah selesai, otomatis kan efek obat kemoterapi itu sudah hilang di dalam tubuh kita, sudah hilang dalam darah, dalam efek ke organ-organ. Jadi nanti organ reproduksinya, terutama wanita, ya, kalau pengen hamil lagi, ya insya Allah akan tidak ada masalah, bisa. Jadi akan gangguan infertilitas itu tidak menetap, itu, ya. Jadi akan bisa kembali ke normal lagi. Itu harapan kita memang, ya, gitu. Ya, jadinya mitos ya dokter, ya. Mitos, karena memang setelah pengobatan itu memang terkadang butuh waktu untuk kembali. Betul. Tapi insya Allah bisa kembali seperti semula. Normal, ya. Baik, pernyataan selanjutnya dokter. Kemoterapi hanya digunakan untuk kanker stadium lanjut. Apakah pernyataan itu benar dokter? Ya, jadi memang kemoterapi ini bisa kita berikan pada semua stadium. Jadi kalau kita kategorikan kanker itu ada yang stadium dini dan stadium lanjut. Stadium dini itu masih awal, kankernya masih kecil, masih stadium 1, stadium 2. Kemudian stadium lanjut tuh kita temukan kanker pada ukuran yang lebih besar, kemudian bahkan stadium 4 itu sudah menyebar ke organ lain, istilahnya metastase. Nah, kemoterapi itu memiliki peran pada semua stadium. Pada stadium 1, stadium 2, stadium dini itu untuk mencapai kesembuhan, kuratif istilahnya, ya. Tujuan terapinya untuk kuratif. Kemudian stadium 3, stadium lanjut, stadium 3, stadium 4 itu stadium 3 kita punya tujuan untuk mengecilkan ukuran tumornya sehingga nanti bisa dilakukan pembedahan, ya. Kemudian stadium 4 yang sudah menyebar metastase itu masih punya peran untuk pengobatan paliatif. Jadi untuk istilahnya memperpanjang angka ketahanan hidup, survival. Jadi kalau pasien meskipun sudah stadium 4, kankernya sudah menyebar ke organ lain seperti ke liver, ke paru-paru, ya, ke tulang, ke otak, itu masih tetap kita bisa berikan pengobatan kemoterapi untuk memperpanjang survivalnya. Jadi kalau misalkan kanker stadium 4 pasiennya nggak mau berobat, sudah putus asa, nggak mau di kemo, itu ya paling lama sesuai hasil penelitian paling bertahan cuman 1 tahun lebih paling lama. Tapi kalau kita berikan kemoterapi dan pengobatan yang optimal, itu angka survivalnya bisa meningkat. Dia bisa hidup sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai bahkan 5 tahun. Nah, kalau kita bisa memperpanjang survival ini kan tentunya akan sangat bermanfaat untuk pasiennya dan keluarganya tentunya, begitu. Jadi bisa juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasti. Betul, jadi tidak hanya pada stadium lanjut saja, stadium dini justru dia bermanfaat untuk kuratif, untuk membunuh, menghilangkan kankernya, ya. Jadi tidak perlu menunggu parah Betul, baru kemoterapi. Ya, bahkan jadi kalau bisa stadium dini itu harus langsung kemo biar cepat sembuh, ya. Betul, jadi kita mendiagnosis sedini mungkin. Ya, untuk kanker itu sedini mungkin pada stadium dini kita sudah bisa temukan, itu tentunya angka harapan kesembuhannya akan lebih besar daripada kita berikan sudah stadium lanjut. sudah menyebar kemana-mana kankernya. Dan ini kemoterapi memiliki peran pada semua stadium pengobatan kanker, baik stadium dini, stadium awal, ya, maupun stadium lanjut yang metastase, gitu. Ya, jadi tidak perlu menunggu parah untuk melakukan kemoterapi. Baik dokter, mungkin yang pernyataan terakhir nih tentang mitos atau fakta di sini, kemoterapi selalu menyebabkan kelelahan ekstrim. Oh, ini tentang ini, ya, efek kemoterapi lagi. Iya, yang tadi. Jadi memang ya itulah banyak
banyak sekali mitos dan fakta di masyarakat. Kemoterapi itu bikin begini, bikin begitu, tadi tidak bisa punya anak, kemudian rambutnya rontok permanen, ini lagi kelelahan ya. Jadi tidak selalu. Jadi kalau kita bisa persiapkan pasien-pasien ini sebelum menjalani kemoterapi itu kondisinya baik, dia fit, nafsu makannya baik, dia mau makan banyak, ini ya tentunya efek seperti kelelahan, lemas pasiennya saat menjalani kemoterapi maupun setelah kemo itu akan bisa kita minimalisir, gitu ya. Jadi nggak selalu pasien yang di kemo itu pasti akan lemes, nanti tidak bisa kerja, tidak bisa apa-apa, harus di tempat tidur terus. Nah itu mitos. Saya rasa ya kalau kita bisa tangani dengan baik, persiapan kemoterapinya baik, dan selama kemoterapi juga kita berikan obat-obatan untuk menanggulangi efek samping kemo itu tentunya kualitas hidup pasien akan makin baik selama menjalani kemoterapi. Ya. Baik dokter, jadi izin untuk merangkum kembali ya tadi mitos-mitos yang sudah beredar bahwa kemoterapi itu selalu menyebabkan kerontokan rambut yang permanen, kemudian kemoterapi membuat pasien selalu sakit, membuat kualitas hidup menurun drastis, kemudian ada juga pernyataan kemoterapi menyebabkan infertilitas, kemudian bisa juga mengakibatkan kelelahan yang ekstrim, itu semua mitos nih dokter nih. Baik, jadi sudah jelas ya sahabat UNER TV, jangan sampai kemakan berita-berita yang salah lagi. Baik, nah selain efek-efek yang sudah disebutkan sebelumnya nih dokter, apakah ada efek-efek lain, efek samping lain dari adanya kemoterapi ini yang mungkin sering terjadi di masyarakat? Efek lain seperti apa misalkan? Mungkin kalau tadi kan sudah disebutkan mual, kemudian rambut rontok. Nah selain rambut rontok ini apakah ada hal-hal lain juga yang perlu mungkin diantisipasi dulu sebelum kemoterapi sehingga nggak kaget gitu dok? Ya, jadi memang untuk efek samping obat-obatan kemoterapi ini memang banyak ya, banyak, dan kalau kita sebutkan semua sebelum pasien itu menjalani kemoterapi ya bisa takut juga dia pasiennya. Jadi memang ya ada beberapa yang harus kita sampaikan terkait penggunaan obat kemoterapi jenis tertentu ini. Nanti efek sampingnya akan lebih berat ke mual muntahnya, kemudian ke anemia, leukopenia, trombopeni ke darah ya, efek samping ke darah ya. Kemudian ada yang bisa membuat gangguan pencernaan seperti diare, mual muntah, yaitu kita informasikan secukupnya dan seperlunya kepada pasien. Dan yang lebih penting itu adalah mempersiapkan pasien itu sebelum menjalani kemoterapi. Dan dokter yang memberikan kemoterapi itu harus bisa memprediksi dan mengantisipasi efek samping dari obat kemoterapi itu yang bakal dia berikan. Ya, jadi dokternya harus punya pengetahuan dong yang baik. Obat jenis ini efek sampingnya lebih berat, bisa buat mual muntah atau HB-nya anemia, HB-nya turun, dan langkah-langkah pencegahannya. Jadi kita istilahnya ada premedikasi ya, jadi pemberian obat-obatan untuk mengantisipasi efek samping kemoterapi. Dan itu sudah sepaket dengan kemoterapi yang akan kita berikan. Jadi kalau kita dokter ini bisa memprediksi dan mengantisipasi efek samping yang bakal muncul, tentunya penanganannya akan lebih mudah dan pasiennya nanti akan lebih nyaman. Efek sampingnya tidak terlalu banyak muncul, begitu. Ya, jadi antisipasi dengan persiapan sebelum kemo itu juga sangat penting ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian apakah dokter ada tips and trick ini untuk mengurangi atau mengatasi efek samping dari kemoterapi tersebut? Ya, jadi kalau untuk tips dan trik ini untuk pasien ya. Jadi kalau untuk pasien ya, yang pertama adalah persiapkan diri pasien tersebut, kondisi fisiknya seoptimal mungkin sebelum dilakukan kemoterapi ya. Jadi pasiennya jangan sampai lemas sebelum kemo, demam, dia kondisi fisiknya menurun, dan itu kalau kita bisa deteksi sebelum kemoterapi. Kalau ada kelainan-kelainan seperti itu, sebaiknya kemoterapi ditunda. Ya, kita tidak bisa memaksakan seorang pasien itu, ayo pokoknya harus kemoterapi sesuai jadwal yang interval yang diberikan. Memang sebaiknya kemoterapi kalau sudah dijadwalkan tiap 21 hari sekali, tiap 14 hari sekali, itu jadwal itu sebaiknya memang dipenuhi agar obat-obatan kemoterapi itu bisa bekerja optimal. Namun kita tidak bisa terlalu memaksakan bila kondisi pasien tersebut
kurang siap, ya, kurang siap atau kondisi pasiennya tidak memenuhi syarat untuk diberikan kemoterapi. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan. Itu satu, ya. Kita harus persiapkan pasiennya dengan baik. Kemudian yang kedua, supaya efek samping kemoterapi itu tidak muncul, kemudian pasiennya lebih nyaman, itu kita juga harus atur untuk psikis dan psikologis pasien itu. Tadi bantuan dari dari keluarga yang mensupport pasien tersebut supaya dia lebih percaya diri, lebih nyaman dalam menjalani kemoterapi, itu juga sangat penting, ya. Jadi peran keluarga dalam mensupport pasien kemoterapi itu akan sangat mempengaruhi perjalanan pasien tersebut dalam menjalani kemoterapi. Kemudian yang ketiga, ya tentunya tadi dokter harus bisa mengantisipasi dan memprediksi, ya, sebelumnya ini bakalan efek sampingnya bagaimana. Dan satu lagi, evaluasi. Dokter itu harus mengevaluasi dari satu siklus kemoterapi ke siklus kemoterapi berikutnya. Jadi kalau misalkan kemoterapi siklus yang sebelumnya kok pasiennya mual muntah, kemudian efek sampingnya kok banyak muncul, nah kita harus antisipasi. Antisipasinya ya kemoterapinya, dosisnya dimodifikasi atau memberikan obat-obatan premedikasi untuk menanggulangi efek samping kemoterapi. Jadi itu hal-hal yang penting dilakukan agar efek samping dari kemoterapi itu bisa seminimal mungkin lah. Ya. Dokter, mungkin bisa diberikan nih dokter pesan bagi pejuang kanker saat ini. Oh ya, terakhir ya. Ini untuk pesan-pesan ya untuk pasien-pasien pejuang kemoterapi yang pejuang kanker, ya, yang sedang menjalani kemoterapi. Yang pertama, harus tetap semangat, ya. Harus tetap semangat, tidak boleh patah harapan, ya. Udah saya sakit kanker sudah berat seperti ini, jangan. Jadi tetap harus berobat, tetap semangat, ya, dengan diberikan kemoterapi ini kita harus mengupayakan ikhtiar yang maksimal, ya. Jadi istilahnya harus berusaha dengan pengobatan yang terbaik. Mau kemoterapi, pembedahan, kemudian radioterapi harus dijalani karena memang itu sudah modalitas untuk penanganan kanker, ya. Jadi kalau pasiennya sudah dari awal sudah mentalnya turun, sudah pesimis, itu akan sangat berat untuk pengobatan kankernya. Kemudian yang kedua, setelah semangat, setelah menjalani kemoterapi, tentunya pasien-pasien ini harus tetap aktif, tidak boleh diem saja, tidak boleh kalau bisa malah tetap bekerja, ya, beraktivitas normal, ya. Jadi yang bekerja ya harapannya tetap bekerja, tetap aktif dia, ya. Kemudian kalau sudah kita bisa upayakan itu semua, mentalnya pasien baik, sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk pengobatan, yang terakhir kita tinggal tawakal, ya. Tawakal itu ya semua hasil pengobatan kita serahkan pada Allah, ya. Sudah berusaha maksimal, pasiennya berusaha, dokternya berusaha, keluarga juga mensupport, ya, tinggal berdoa untuk diberikan hasil yang terbaik dan tawakal pada Allah. Ya, itu mungkin pesan-pesan saya untuk para pejuang kanker yang masih menjalani pengobatan kemoterapi. Mungkin itu demikian. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat mendetail dan juga informatif. Namun sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin saya akan mengulas beberapa poin penting dalam hari ini. Yang pertama, bahwa kemoterapi merupakan salah satu metode pengobatan kanker yang efektif, namun juga memiliki efek samping yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Kemudian, dukungan keluarga, teman, dan kerabat sangat penting untuk membantu kita mempersiapkan mental menghadapi kemoterapi yang prosesnya tentunya tidak membutuhkan waktu yang sebentar, ya dokter. Nah, kami berharap informasi yang telah disampaikan tadi dapat membantu sahabat Dokter Uner TV untuk lebih memahami kemoterapi dan
tahu bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri. Sekian dari kami, jangan lupa untuk terus subscribe dan ikuti Dr. Uner TV guna mendapatkan informasi-informasi menarik selanjutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.